Saat ini saya sedang berada di pemukiman nelayan di Muarangke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ada yang menarik buat saya yang harus saya tanyakan terkait adanya paguyuban nelayan pengolah ikan asin PNPI. Jadi seperti apa nanti pertanyaan saya terkait apa tujuan dan harapan mereka PNPI ini. Saksikan, ikuti terus video saya. Pak, kalau boleh tahu sejarah atau kronologis ada dan berdirinya PNPI ini seperti apa, Pak? Kalau sejarahnya dari PNPI ini berdiri itu dari kalau saya ini generasi yang ketiga. Jadi sebelum saya itu ada pendiri-pendiri, beliau-beliau kebetulan yang pendirinya itu kebanyakan sudah meninggal. Nah, terus dialihkan lagi ke generasi yang kedua, jadi ada waktu itu sempat PNPI ini sempat mencuat dengan tinggi dengan semua apa yang dikonsepkan kita ke PNPI udah termaksud, bahkan sampai sempat kita bendera kita PNPI itu sempat ada di gubernur sama di RI 1. Nah, kami sebagai generasi yang ketiga ini sekarang ini ya lagi merintis dari bawah lagi, karena PNPI yang kemarin-kemarin itu sekarang ada yang dikotak-kotakan. Masalahnya ada unsur, saya juga kurang tahu unsurnya seperti apa, tapi kami tetap solid. Dari PNPI ini kami solid untuk tetap berdiri. Adanya PNPI untuk keluhan masyarakat atau motivasi masyarakat, apapun keluhannya kami tampung gitu. PNPI sendiri menaungi dalam hal bentuk seperti apa, Pak? Kalau kami PNPI itu menaungi masalah permasalahan yang ada di lingkungan PHPT ini, kami di bidang perikanan. Jadi kalau seumpama dari ada keluhan dari masyarakat khususnya yang ada di wilayah PHPT ini, apa keluhannya kami ajukan yang untuk ke atas. Jadi kami hanya menjembatani. Motivasi kami juga untuk mengayomi masyarakat yang seperti yang sekarang ini banyak semacam produksi ikan ini berkurang, seperti apa kami menjembatani untuk naik ke atas gitu. Sejauh ini untuk anggota PNPI sendiri berapa jumlahnya, Pak? Kalau anggota PNPI seluruh ini lumayan banyak, karena kalau kita hitung dari tempat berdirinya pengolahan ikan ini semuanya 210, Pak. Itu pun belum termasuk itu yang ada di tempat pengolahan aja, termasuk kalau semacam kita kan beranak pinak di sini. Jadi semua yang ada di Muarangke ini kita anggota PNPI. Sejauh ini PNPI sendiri adakah bantuan atau kontribusi dari pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Kalau dari sekarang ini belum ada, Pak. Jadi kami hanya untuk masalah bantuan kami hanya swadaya murni saja. Jadi kalau seumpama kita ada kegiatan apapun ya termasuk kita yang anggota dari anggota saja gitu. Tapi syukur alhamdulillah selama ini pun kami tidak dapat menerima bantuan dari manapun, karena kami di sini ini ibaratnya satu pengusaha juga, kedua kami ini kebanyakan mandiri gitu. Jadi kami tidak bila perlu emang sih bantuan dari pemerintah tuh harus. Cuman pemerintah mungkin masih belum mengasih bantuan ke kita gitu, dari PNPI seperti itu. Kira-kira harapan ke depan
buat Kalau PNPI? harapan ke depan PNPI, kami sebagai PNPI, pemerintah juga harus melirik adanya, apalagi kami ini pengolahan ikan asin yang ada di Jakarta ini yang terbesar se-Asia. Bila perlu pemerintah itu harus melirik gimana masalah keluhan dari pengolahan ikan, terus masalah sekarang sebenarnya banyak yang kendala yang dikeluhkan sama pengolahan ikan di Muara Angke ini banyak sekali, Pak. Cuman kami menanggapinya, saya kirim surat ke gubernur, ke KP, yang hanya ditanggapan seperti kayak kita. Tapi kami tetap optimis untuk memajukan PNPI, gimana masyarakatnya tetap berjalan dengan lancar. PNPI sendiri singkatan dari apa Pak? Kepanjangan apa? Paguyuban Nelayan Ikan Asin. Seperti sama-sama kita ketahui, baru saja pada hari ini dengan kegiatan di kantor PH PT Muara Angke ini, adanya PJ Gubernur datang ke lokasi. Seperti apa teman-teman dari PNPI menanggapi kedatangan beliau? Kalau kami dari PNPI alhamdulillah menanggapinya dengan baik, dengan berterima kasih, karena dari pihak KKP ataupun Dinas Perikanan mengundang kami untuk menghadiri acara Pak Gubernur untuk datang. Jadi kami siap menghadiri beliau, mendampingi beliau dengan senang hati. Bila perlu ke depannya kita jangan dikesampingkan. Kalau bila perlu, kalau seumpama ada acara apa-apa, kami siap mendampingi bila mana diperlukan. Gitu, Pak. Anda baru saja menyaksikan channel TV Buatan Tambora.